dipersembahkan oleh Bank BRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali dapat menjumpai Anda kembali dalam tafsir Al-Misbah mengenal surat At-Taubah. Bagaimana kabar Anda pemirsa? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ayat kemarin. Pada pagi hari ini kita akan memulai ayat 36 yang kurang lebih tentang bulan-bulan haram, tentang perang, masih dalam tentang perang, tentang teguran Allah terhadap Nabi dan juga teguran Nabi terhadap orang-orang yang enggan ikut berperang. Tentunya makna dari ayat ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ketemu Bapak lagi sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, pada pagi hari ini saya bawa om-om saya. Oh. Nggak setuju dipanggil om ya Mas Sis? Tentunya Bapak sudah tidak asing lagi. Ada Mas Sis beserta istri, ada Mas Hengki Tonando, ada Mama. Aku manggilnya Mama karena mukanya katanya sama. Ada Mbak Baby Sylvia. Nanti boleh ikut langsung ngobrol sama Pak Sis, tapi di segmen ketiga. Baik Pak, kita akan mendengarkan uraian Bapak. Kita mulai dari ayat 36. Ayat 36. Iya, silakan. Ayat 36. Bagus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 36 ini menyatakan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Ini telah merupakan ketetapannya dan pengaturannya sejak diciptakannya langit dan bumi. Itu sebabnya dalam perhitungan bulan kita kenal 12 bulan. Baik perhitungan itu syamsiyah maupun qamariyah. 4 di antaranya ditetapkan oleh Allah sebagai bulan-bulan haram, bulan-bulan terhormat yang kehormatannya itu antara lain adalah terlarang melakukan perang atau penganiayaan pada bulan-bulan itu. Kita tahu masyarakat jahiliyah dulu hidupnya dari perang. Mereka nomaden, butuh perang ini. Tapi mereka menghormati karena ini ketetapan. Sudah ditetapkan Allah, kalau menurut ayat kita ini sejak penciptaan langit dan bumi, paling tidak ketetapan ini telah diperkenalkan bumi, paling tidak ketetapan ini telah diperkenalkan oleh Nabi Ibrahim. 4 bulan haram, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, kemudian ada 1 Rajab, tidak boleh perang. Karena mereka terbiasa dengan peperangan, terkadang mereka butuh untuk berperang, kebetulan kena bulan yang diharamkan berperang. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka tunda bulannya. Bulan ini Muharram, ya kita harus perang. Atau kita tidak bisa berperang. Enggak, ini bulan jangan kita jadikan Muharram, bulan depan aja. Sehingga setahun itu bisa menjadi 13 bulan. Kalau misalnya Januarinya, Februari masih dijadikan Januari. Bulan Maret menjadi Februari. Desember berakhir, mestinya dia masih November. Sehingga Desember menjadi 13 bulan. Nah, betapapun Allah menyatakan pada ayat berikutnya ini bahwa penambahan bulan-bulan dalam setahun itu karena dalih mau perang itu adalah penambahan dalam kekufuran. Mereka itu menghalalkan 1 tahun, menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Kan tidak boleh perang. Namun itu bukan berarti kalau umat Islam diserang pada bulan haram, lantas berpangku tangan. Tidak. Yang memulai itu yang lebih kejam. Karena itu pada ayat 36 ini juga Allah berfirman, perangilah orang-orang musyrik semuanya, karena mereka semua juga memerangi kamu. Jadi kita itu sebenarnya bukan memulai,
tetapi kita adalah reaksi dari mereka. Ada sementara, bahkan saya kira di tafsir Al-Misbah, saya juga berkata, sebagaimana mereka memerangi kamu. Saya pikir-pikir perangnya umat Islam itu tidak seperti perangnya orang-orang musyrik. Seperti kita punya peraturan-peraturan dalam peperangan. Orang tua tidak boleh dibunuh, anak-anak tidak boleh terjadi pembumi hangusan. Ya. Jadi karena itu kata kama di sini lebih wajar untuk diartikan sebagaimana mereka, diartikan karena mereka, bukan sebagaimana mereka. Itu serupa dengan doa yang populer. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu biasa diterjemahkan, ya Allah rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka merahmati saya. Tidak, karena mereka telah merahmati saya. Kita memohon kepada Allah agar dirahmati orang tua kita, rahmat yang dari Allah karena mereka merahmati kita. Rahmat orang tua kepada kita itu dibanding dengan rahmat Allah tidak ada artinya. Kita doakan melebihi rahmatnya yang kepada kita. Jadi kita bermohon, kama di situ berarti karena dia telah merahmati saya mohon engkau dengan curahan rahmatmu memberi dia limpahan rahmat. Itu doa kepada orang tua. Jadi kama tidak berarti sebagaimana, tetapi disebabkan karena. Walaupun kuantitasnya berbeda, caranya berbeda. Oke, kita kembali kepada ayat kita. Kebiasaan kaum musyrik menunda-nunda atau ini menjadikan peredaran perhitungan bulan menjadi kacau. Nanti pada haji Nabi, haji wada, baru perputaran itu kembali kepada semula. Maka sejak itu kembalilah kepada semula, Muharramnya jadi Muharram benar, Safarnya jadi Safar. Sejak itu maka ditetapkanlah bahwa kalau begitu berlanjut hingga kini. Karena itu juga Zulhijjah berlanjut hingga kini. Haji itu di bulan Zulhijjah. Oke, kita lanjutkan, kita lihat yang lain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah dengan penuh semangat untuk berjuang di jalan Allah, ada di antara kamu yang berat hati untuk pergi berjuang. Karena cenderung kepada kenikmatan duniawi. Baru mereka dikecam oleh Tuhan. Apakah kamu rela menerima kehidupan dunia yang sementara ini dan menggantikannya dengan kehidupan akhirat? Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah kehidupan sementara dan cepat perginya. Sedang kehidupan akhirat itu dibanding dengan kehidupan dunia itu yang maha besar. Kehidupan dunia itu sangat sedikit waktunya, kenikmatannya dibanding dengan akhirat. Ini ayat turun waktu Nabi mengajak kaum muslimin untuk pergi perang Tabuk. Itu terjadi pada tahun ke-9 Hijrah. Tabuk itu jaraknya dari Medina sekitar 1000 kilometer. Udara panas, menghadapi Romawi, Bizantium dulu. Mereka, wah khawatir juga ini. Diajak, ada yang gak mau pergi. Enggak usah deh, udara panas. Apalagi masa panen mulai ada. Jadi mereka malas. Maka ini ayat turun menegur mereka. Apa kamu lebih senang dengan kehidupan duniamu ini daripada kehidupan akhirat? Padahal dunia itu tidak ada artinya dibanding dengan akhirat. Saya kira kita lanjutkan. Baik. Pemirsa, Pak Qurais akan melanjutkan kembali uraiannya setelah yang satu ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah.